Cek satu dicoba tes. Oke, selamat pagi dimanapun teman-teman sekalian berada. Jumpa kembali ya teman-teman bersama dengan saya dalam acara diskusi lintas iman. Sebentar saya cek dulu di YouTube ya, apakah suara saya bagus terdengar di YouTube saya. Mohon bersabar sejenak. Saya balikin dulu kamera saya ya. Sebentar, saya balikin dulu ke kamera saya. Dengan Merry Christmas ya. Ya. Halo. Sebentar saya cek dulu ya. Apakah di YouTube saya mantap, oke, mantap. Oke, mantap jiwa. Oke. Selamat pagi pemirsa Edis TV dimanapun teman-teman sekalian berada. Jumpa kembali ya teman-teman bersama dengan saya dalam acara ngobrol-ngobrol ya. Ngobrol-ngobrol atau diskusi santai seputar agama. Terutama antara Islam dan Kristen ya. Ya teman-teman, saya ini jarang ya siaran pagi, biasanya malam. Tapi kita akan coba ini ya, untuk 2026 kayaknya kita kembali lagi seperti tahun 2024, kita akan siaran pagi lagi. 2024 kita siarannya itu pagi, antara jam 8 sampai jam 12 siang. Tahun 2025 kita kebanyakan siarannya itu malam. Nah, rencananya tahun 2026 kita juga akan kembali siaran pagi seperti tahun 2024. Nah teman-teman sekalian, hari ini kita ngobrolin apa? Hari ini kita ngobrolin tentang Allah yang suka bikin orang jadi pikun. Wih, kok bisa begitu Bang? Nah ini dia. Oke ya, kita akan buka dialog atau diskusi atau tanya jawab ya. Silahkan ya. Bagi yang muslim-muslim boleh kalian mengajukan permintaan naik, oke? Ya. Oke, coba ya kita kasih naik, ada sebentar ya. Kita kasih naik, ada Rohman Pratama. Coba kita kasih naik, Rohman Pratama. Oke, selamat pagi Rohman Pratama. Pagi. Ya, jangan malas Bang. Jangan semangat. Jangan putus asa begitu. Ngelihat Muhammad udah babak belur, jangan putus asa. Coba silakan nyalakan kamera Anda. Rohman Pratama, silakan. Rohman Pratama? Macet. Oke, Rohman Pratama jangan dipaksakan ya. Jangan dipaksakan. Kalau kamu sudah malu jadi orang Islam, jangan dipaksakan. Ya, jangan. Ya, teman-teman, kali ini kita akan membahas satu kelucuan di dalam Al-Qur'an, ya. Al-Qur'an itu mengatakan bahwa Allah itu menurunkan satu ayat, tapi Allah juga membuat Muhammad lupa ayat yang diturunkan. Lucu ya. Pertanyaannya begini, ini kira-kira menurut kalian nih, kira-kira ini Muhammad yang bercanda, apa Allah yang kurang kerjaan kira-kira? Ayo kita naik. Kita ajak ngobrol yang muslim ya. Oke, kita kasih naik, ada Zainal Fikri. Ya, silakan. Zainal Fikri, nyalakan kamera Anda. Silakan. Silakan Zainal Fikri, nyalakan kamera dulu. Jangan nyelam sambil nyelam dalam air, Bang. Jangan menyelam di dalam air. Macet. Baik, kita kasih turun lagi. Aduh. Teman-teman, saya cuma mau bilang begini. Mencari orang Islam yang ngerti agama Islam
itu sulitnya setengah mati. Sulit. Nah, biasanya kalau orang Islam sudah ngerti agama Islam, mereka udah nggak mau lagi ngomong agama Islam. Iya. Karena dia tahu bahwa agama Islam itu memang isinya yang lucu-lucu. Ya, silakan. Kita kasih naik ada Alvin Lavida. Alvin Lavida. Oke, selamat pagi Alvin Lavida. Selamat pagi. Silakan nyalakan kamera Anda. Oke, silahkan. Silakan. Silahkan buka Macet. kacamata Anda. Macet lagi. Oh, pakai. Silahkan buka kacamata Anda. Pakai. Udah malu dia jadi orang Islam, teman-teman, malu. Oke lah, kalau sudah malu jadi orang Islam, jangan dipaksakan ya. Kacamata Anda buka. Tidur dulu di bawah sana. Sungguh nekat yang nyata ya, teman-teman ya. Teman-teman sekalian, kalian ini sudah pada tahu ya, bahwa saya ini kan sering sekali mengeluarkan statement-statement. Di mana statement-statement saya itu memang sering membuat cetar membahana. Nah, ketika statement-statement saya yang cetar membahana itu terucap, banyak orang-orang Islam itu suka kejang begitu. Mereka kejang bukan mereka mau membantah begitu, kejang kesurupan gitu. Padahal kan statement itu harus dipatahkan. Gitu ya. Harus dipatahkan. Jikalau memang statement saya itu salah, menyesatkan, maka berikanlah sanggahan atau bantahannya. Nah, sekarang tema kita itu adalah mengenai Allah yang menurunkan ayat. Lalu Allah membuat ayat yang tadinya diturunkan itu. Lupa. Jadi setelah Allah berfirman, ya Muhammad, bla 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 bla, lalu Allah membuat Muhammad lupa ayat yang diturunkan tadi. Saya buat kamu lupa ayat yang tadi Muhammad. Kira-kira menurut kalian teman-teman, menurut kalian, ini Muhammad memang yang tukang ngibul atau Allah yang kurang kerja? Coba. Menurut kalian gimana ini? Apakah Allah dia kurang kerjaan, diturunkan ayat, kemudian Muhammad dibikin lupa ayat yang tadi diturunkan? Kira-kira menurut kalian yang mana ini? Coba ayo. Nah, kita coba kasih naik dulu yang Muslim ya. Yang kira-kira sanggup membantah ini. Oke, kita kasih naik ada Mahatma Gandhi. Oh, Mahatma Gandhi. Oke, silakan. Mahatma Gandhi. Membagongkan. Ya. Ya, Mahatma Gandhi, selamat pagi. Selamat siang, saudara. Selamat siang ya. Muslim atau Kristen? Saya Muslim. Oke, silakan Bang, nyalakan kamera. Kita akan bahas bahwasanya entah Allah yang kurang kerjaan atau Muhammad yang tukang ngibul. Ayo silakan. Tema kita ini, Allah menurunkan ayat lalu Allah membuat Muhammad lupa ayat yang diturunkan itu. Ayo silakan. Gini. Nyalakan kamera dulu, Bang. Kalau mau ngomong kamera nyala dulu. Kecuali Anda sudah malu. Sebentar. Kalau Anda sudah malu jadi orang Islam, silakan on cam. Anda mau pakai kacamata juga boleh. Silakan. Ya, lepas dulu kacamata. Memang bantah Anda mau pakai kacamata juga boleh. Boleh Anda nggak pakai kacamata. Masa Anda pakai kacamata, saya pakai kacamata. Anda pakai kacamata nggak? Lepas kacamata dulu. Botol. Teman-teman sekalian, saya mau kasih tahu gini ya. 2024 saya itu siaran nggak nampak wajah. Kalau teman-teman lihat saya siaran ya di TikTok 2024 nggak ada saya nampak wajah. 2025 saya nampak wajah pakai kacamata. Nanti 2006 saya nggak pakai kacamata, nggak tahu apa lagi. Kadrun ini teman-teman, walaupun kita turutin juga nggak ada faedahnya. Setelah nanti saya buka kacamata, dia minta apa lagi? KTP. Kadrun. Tinggal bantah aja gitu loh, bantah. Susah amat sih membantahnya. Junet Firmansyah.
Silakan Junet Firmansyah, nyalakan kamera Anda. Silakan. Junet. Ya, Ya. Gini kan enak, mantap. Ya, Bang Ya. Junet, saya mau tanya dulu Bang Junet. Muslim? mau pakai peci dulu, izin Bang. Boleh, silakan. Peci, kacamata, boleh. Silakan. Silakan. Ganteng kan? Ini kan keren. Gimana, Ya. gimana? Bang Junet, saya mau tanya dulu. Anda Muslim? Muslim. Muslim. Jadi hari ini, saya seorang Kristen ya. Nah, biasanya orang-orang Islam tuh suka bahasin Kristen di masjid-masjid. Abdul Somad bahas Kristen. Ustadz Firanda bahas Kristen. Makasih. Kalian kan suka bahas Kristen. Nah sekarang Bukan kira-kira. Iya maksudnya umat Muslim. Kalau Anda mana tahu. Anda kan nggak tahu apa-apa. Soal agama Islam juga nggak tahu. Maksud saya gini. Enggak tahu. Ulama-ulama kalian itu kan suka bahasin agama Kristen. Betul? Betul. Nah sekarang kira-kira kalau saya Kristen bahas agama Islam boleh nggak? Boleh. Boleh. Mantap. Itu baru namanya adil. Betul? Ya. Oke. Karena surga itu tidak hanya dibuat-buat orang Islam saja, Bang. Dibuat semuanya. Betul. Nah, sekarang yang menjadi pokok bahasan kita begini. Kita akan membahas apakah Allah yang kurang kerjaan atau Muhammad tukang ngibul. Kenapa? Kok bisa gitu, Bang? Kenapa Anda punya pikiran begitu? Nah, gini. Jadi Allah pernah menurunkan ayat kepada Muhammad. Oke? Nah, setelah ayat itu diturunkan, lalu Allah membuat Muhammad lupa ayat yang diturunkannya itu. Nah, ini menurut Anda ini Allah yang kurang kerjaan apa Muhammad yang tukang ngibul? Silakan. Iya, karena Nabi Muhammad kan juga manusia, Bang. Wajar dong kalau dia itu mempunyai sifat lupa juga. Yang bikin lupa siapa? Iya, Tuhan sendiri. Kenapa Allah membuat Muhammad lupa? Iya, karena dia itu kan bersifat manusia. Manusia kan sifatnya kan tidak ada yang sempurna, Bang. Sifat salah dan benar dan lupa itu adalah sifat manusia. Gini. Tujuan Allah memberikan wahyu kepada Muhammad untuk apa? Untuk menyampaikan sebuah kebenaran, Bang. Kenapa Allah membuat Muhammad lupa wahyu yang diberikan kepadanya itu? Ya tanya sama Allah, jangan tanya sama saya. Tanya sama Allah. Iya. Bang, ini namanya kurang kerjaan gimana? Masa Allah berfirman, "Ya Muhammad, bla 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 bla." Lalu ngomong, "Ya Muhammad, aku buat kau lupa." Iya. Ini kurang kerjaan ini. Pak, kalau kita baca ayatnya, itu terdapat di dalam Quran. Saya bukakan ya, Bang ya. Itu terdapat di dalam Quran surat Surat Al-Baqarah ayat yang ke-106. Saya bacakan ya. Ayat mana saja yang kami nasahkan. Nasahkan itu maksudnya diganti. Atau kami jadikan lupa kepadanya. Kami datangkan yang lebih baik daripadanya. Atau yang sebanding dengan dia. Coba, ini kira-kira menurut Anda, ada ayat Al-Quran yang direvisi sama Allah sendiri ya? Karena tadinya Allah salah ngomong gitu kan. Allah, salah Muhammad. Salah. Maka saya akan membuat kamu lupa. Muhammad lupa. Bang, mau sampai kapan percaya sama yang kayak begini tuh? Mau sampai kapan coba kapan umat muslim sadar kalau kalian tuh dikerjain sama Muhammad? Coba kapan kalian sadar? Silakan. Saya pun juga ini meragukan, Bang. Nah, makanya Bang jangan tunda-tunda ya. Jangan tunda-tunda. Injil sudah berkata, Yesus sudah berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Bang, di dalam Al-Quran, Muhammad itu sudah digambarkan sebagai sosok yang dia itu takut sama manusia, berwajah masam. Kalau ketemu orang miskin, orang buta nggak punya duit, mukanya sepet. Kalau ketemu orang kaya berduit, siap. Ah, itu Muhammad. Bang,
Udah begitu jelas sosok Muhammad tuh nggak pantas diikuti dalam Al-Quran. Kenapa sih umat muslim masih terus berkeras? Karena begini, Al-Quran tuh memerintahkan loh. Al-Quran memerintahkan supaya beriman kepada Injil. Karena di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya. Di dalam Al-Quran, Al-Quran dikatakan petunjuk dan cahaya. Apa petunjuk dan cahaya di dalam Al-Quran? Yaitu Injil. Di dalam Al-Quran diberitakan tentang bagaimana Muhammad berbuat salah, bagaimana Muhammad berbuat dosa, supaya jangan diikuti. Karena Begitu. Injil bagi saya, Bang, Injil dan Al-Quran, Zabur, Taurat itu adalah kebenaran semua. Yang tidak membenarkan dan mengkelompok-kelompokkan itu adalah oknum. Jadi kalau misalkan Anda menyalahkan Al-Quran, misalkan ya Injil yang benar. Jadi bagaimana untuk membuktikan kebenarannya, bagaimana? Bang, sekarang begini. Apakah tadi Anda bilang kan ragu ya. Allah membuat Muhammad lupa ayat yang tadinya diturunkan oleh Allah sendiri. Lalu Allah ingin merevisi ayatnya itu supaya diganti yang lebih baik dari yang diucapkan tadi. Artinya Allah sedang mengekspos dirinya bahwasanya dirinya salah ngomong, betul nggak? Memang ada ayatnya salah ngomong itu. Kalau nggak salah ngomong, kenapa Allah ingin mengganti dengan ayat yang lebih baik? Nih, saya bacakan ya. Surat Al-Baqarah ayat yang ke-106. Perhatikan. Ayat mana saja yang kami ganti atau kami jadikan lupa kepadanya, kami datangkan yang lebih baik. Artinya ada ayat yang lebih baik dari ayatnya Allah sendiri. Artinya Allah membuat perkataan yang tadi itu lebih buruk daripada perkataan yang sudah. Jadi menurut Allah ada wahyu yang menurut Allah sendiri buruk. Makanya Allah salah ngomong. Allah salah ngomong. Gimana? Tapi itulah Bang, pesan saya. Sebenarnya tidak perlu mikir yang panjang-panjang, mikir yang berat-berat. Saya hanya memberitakan begini Bang. Kalau Anda percaya kepada Injil, Anda percaya kepada Yesus, sebenarnya Anda tidak melawan Al-Quran. Justru Al-Quran memerintahkan itu, supaya Anda beriman kepada Injil. Makanya nanti kalau di yaumil akhir, nanti ditanya, kenapa kamu percaya mengikut kepada Yesus? Loh, kan Allah memerintahkan, Al-Quran memerintahkan. Siapa yang tanya itu Bang? Kan di yaumil akhir kata Muhammad ada pertanyaan-pertanyaan nanti. Man robuka? Siapa Tuhanmu? Man kitabuka? Apa kitabmu? Betul? Betul. Iya, kitab Al-Quran. Al-Quran memerintahkan apa? Memerintahkan untuk beriman kepada Injil, betul? Kepada kebenaran Bang, bukan kepada Injil. Kepada Injil Bang. Mau saya tunjukin ayatnya? Ya, coba. Baik, di dalam Quran surat Al-Maidah. Bentar ya, saya tunjukkan ya. Orang Islam tidak tahu bahwa di dalam Al-Qurannya disuruh beriman kepada Injil. Al-Quran surat Al-Maidah ayat 46. Ya bacakan ya. Perhatikan. Kami meneruskan jejak mereka dengan mengutus Isa binti Maryam. Isa putra Ibnu Maryam membenarkan kitab yang sebelumnya yaitu Taurat dan Injil. Yang kami turunkan kepadanya, yang di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya. Betul? Betul. Iya. Jadi tapi ayat lain juga membuktikan Bang. Ayat lain gimana maksudnya? Nah ini. Di surat Al-Bayyinah. Oke, Al-Bayyinah berapa? Oke. Nih. Al-Bayyinah berapa? Orang-orang kafir yang dari golongan ahli kitab Wah. Nih. Ntar Bang, mati Bang. Dibaca saja Bang, nggak apa-apa, dibaca saja. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina wal munafiqina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Artinya begini. Orang-orang yang kafir dari golongan ahli kitab dan orang-orang musyrik tidak akan meninggalkan agama mereka sampai datang kepada mereka bukti yang nyata. Bagaimana itu? Definisi menurut Anda? Orang-orang kafir dan ahli kitab, lalu?
Coba kamera dibalik dulu Bang. Jangan dimati-matikan. Jangan udah malu jadi orang Islam. Ayo. Kamera nyala dulu. Iya ini nyala nih Bang. Oke. Orang-orang kafir. Al-Bayyinah berapa tadi? Ayat 1. Oke, Al-Bayyinah ayat 1 ya. Saya bacakan ya. Saya bacakan. Di sini dikatakan bahwasanya orang-orang yang kufur atau kafir dari golongan ahlul kitab dan orang-orang musyrik tidak akan meninggalkan kekufuran mereka sampai datang kepada mereka bukti yang nyata. Betul. Masalahnya kan tidak datang bukti yang nyata. Bagaimana Anda suguhkan kayak begini? Ini bukti yang nyata ini. Allah menurunkan ayat, lalu Allah membuat Muhammad lupa ayat yang diturunkannya. Lalu Allah menggantinya dengan yang lebih baik. Turunnya Injil sama Al-Quran itu duluan mana Bang? Duluan Injil. Nah berarti yang benar ini berarti dong Al-Quran. Oke, apakah Al-Quran memerintahkan untuk beriman kepada Injil? Saya belum menemukan masih. Astagfirullahaladzim. Oke, coba buka di situ Quran surat Yunus ayat yang ke-90. Coba dibacakan Bang. Ya, Anda yang baca. Kalau saya yang baca nanti cuma saya yang ngerti Al-Quran. Enggak, saya kan Muslim, itu kitab saya Bang. Iya, masalahnya kalau saya yang baca nanti Anda nggak ngerti. Yunus 92. Begini Bang Edis ya, kalau sampean ingin menganggap kitab Anda adalah yang benar, jadi telusuri dulu, perdalami dulu Al-Quran itu, baca dari awal sampai akhir. Bang, saya sudah lakukan itu. Saya sudah membaca Al-Quran dari Al-Fatihah sampai Anas. Saya sudah baca berulang-ulang. Bagaimana Anda menyuruh saya membaca lagi? Justru Anda lah yang saya suruh membaca. Kalau misalkan Anda menganggap Al-Quran adalah sebuah kesalahan ataupun dianggap tidak benar, berarti Anda masih belum memahami tentang isi Al-Quran tersebut. Anda sudah memahami? Saya masih belajar memahami. Bukan masih belajar. Oke lah, baiklah. Intinya yang saya maksudkan kepada Anda begini. Kalau orang membaca Al-Quran, maka dia diperintahkan untuk beriman kepada Injil. Setuju? Kepada Allah di Al-Quran tuh, bukan kepada Injil. Iya, berarti Anda perlu membaca Quran lagi. Ya, kalau gitu baca Quran lagi. Terima kasih, Bang Junaid Firmansyah. Iya, masalahnya umat Muslim ini teman-teman, mereka itu ketika membaca Al-Quran memang nggak dibaca artinya. Akhirnya ya apapun yang dibacanya ya amin. Iya. Saya sarankan ya kepada orang-orang Islam, ketika kalian membaca Al-Quran, bacalah artinya. Kalau kalian tidak membaca artinya, bagaimana kalian tahu isinya? Gimana sih? Tahu nggak? Ketika ada lomba-lomba, lomba hafalan Quran, lomba bacaan Quran, isinya lomba hafiz Al-Quran gitu. Coba lomba memahami Al-Quran, nggak ada. Orang Islam lomba hafal-hafalan. Tetapi apa yang dihafal itu mereka tidak tahu. Termasuk ayat ini. Iya. Termasuk ayat ini. Di ayat ini ada Vito Belli. Ya, Vito Belli, halo apa kabar? Teman-teman ya, termasuk isi ayat ini berkata apa sih? Allah itu menurunkan ayat kepada Muhammad. Bentar, ini agak lepas ini nih, sebentar ya. Lalu Allah membuat Muhammad tuh lupa itu. Lalu diganti yang lebih baik atau yang sama dengan itu. Coba kalian mikir coba. Oke, kita akan naik. Ada Cindy mana tadi Cindy? Mana tadi? Hilang, Cindy hilang. Oke, kita kasih negara Hafiz Cika. Oke, Hafiz Cika nampaknya sudah pergi tadi. Coba kita kasih naik, ada sebentar ya. Jin Bandel. Oke, coba Jin Bandel.
Makasih Kak Popi. Makasih Kak Popi. Thank you Kak Popi. Terima kasih ya Kak Popi yang cantik. Terima kasih. Oke, Jin Bandel, silahkan nyalakan kamera Anda. Hati-hati Kak Popi nanti salah ini ya biasanya. Oke, Jin Bandel nyalakan kamera Anda. Oke, nampaknya Jin Bandel dia nggak sengaja mencet tombol jadi naik dia nggak sadar ya. Oke, kita kasih yang selanjutnya ya. Coba teman-teman kalau mau naik kemari, pastikan ya teman-teman itu memencet tombol pengen naik itu dengan sadar. Supaya ketika dinaikkan, dipanggil-panggil ada di situ ya. Oke, Susandia, silahkan nyalakan kamera Anda. Susandia. Keluar. Waduh, ini yang barusan saya bilang. Teman-teman, sekali lagi nih, periksa HP Anda, lihat HP Anda. Apakah Anda itu sedang menekan tombol permintaan naik? Begitu ya teman-teman ya, silakan dicek. Oke, kita kasih naik ada Elsa Maurin. Ya, selamat pagi Elsa Maurin. Ya, halo. Oke, silakan Elsa Maurin nyalakan kamera dulu. Muslim atau apa ini? Maaf, saya Kristen. Kristen. Apa tujuan naik ke sini Elsa Maurin? Umur berapa? Masih 25. Masih 25. Coba nyalakan kamera dulu ya. Silakan nyalakan kamera dulu. Oke, baik. Nampaknya dia membuang-buang waktu kita. Kita turunkan dulu ya. Oke, kita kasih naik lagi ada by the way, anyway busway, saya mendapatkan pesan mempertanyakan Rijal Motor. Kemana dia Rijal Motor? Teman-teman ada yang tahu kabarnya Rijal Motor? Coba, adakah di antara teman-teman yang mengetahui di mana keberadaan Rijal Motor? Apakah dia sudah muncul atau bagaimana? Ataukah bengkelnya sudah habis tertelan banjir atau bagaimana? Karena Rijal Motor itu kan terus menantang-nantang ya. Mana coba di mana kekuatan ini coba menghukum saya. Rijal Motor. Kita berharap mudah-mudahan Rijal Motor baik-baik saja dan dia diberi kesempatan untuk bertaubat ya. Karena Rijal Motor ini dia itu sering menghujat begitu ya. Tapi kita sebagai manusia itu bukan hak kita. Ya, pembalasan penghukuman itu adalah bukan hak kita. Itu adalah haknya Tuhan ya. Begitu. Kali kalau ada yang tahu Rijal Motor, coba teman-teman kabari ya. Siapa tahu dia masih hidup begitu ya. Masih hidup ya Rijal Motor. Kemarin masuk tempat airband. Masa? Ada yang ngomong sudah meninggal, ada yang ngomong masih 2 hari lalu di roomnya airband. Oh berarti masih hidup ya, mudah-mudahan ya. Jackson Bray, makasih Jackson, makasih Bay. Teman-teman saya ucapkan makasih ya yang memberikan support Kak Popi dan teman-teman yang lain, saya ucapkan terima kasih. Oke, kita kasih naik yang berikutnya. Ada, sebentar ya. Kita kasih naik ada, sebentar. Hampa, coba kita kasih naik Hampa. Oke, Hampa nampaknya dia sudah keluar tadi. Kita kasih naik ada, sebentar. Adian Motor. Ini kayaknya udah pernah naik nih Adian Motor sebelumnya. Adian Motor. Jangan-jangan ini adiknya Rijal Motor. Ya, selamat malam Adian. Selamat siang Adian Motor. Islam atau Kristen, Bang? Halo, Bang. Adian Motor Islam atau Kristen?
Saya Kristen Bang, mau menyampaikan duka yang di Sumatera Utara ini Bang. Kalau boleh Abang bisa membantu untuk Bang, apa Bang? itu kemarin sudah Kami di Bang. Kota Sibolga Bang. Bang, kemarin itu sudah kita bahas Bang. Begini ya Bang ya, begini. Banyak orang memanfaatkan bencana-bencana alam seperti ini, itu banyak orang jahat Bang, memanfaatkan. Atau gini Bang, Abang bisa tanggung jawab nggak kalau misalnya saya ngomong kepada para penonton untuk menggalang donasi itu? Kepada siapa kira-kira dikirimkan itu uang? Ada di sini apa Pak Bang, DPRD yang sekarang ini terus membantu warga di sini. Yang di sini Bang ada yang 3 hari makan kelapa Bang, karena terisolir. 3 hari makan kelapa. Iya Bang, itu sudah kami sampaikan Bang. Kemarin itu sudah Bang. Sudah saya bilang silakan teman-teman membantu bagaimanapun caranya. Cuman kalau misal nih ditunjuk satu orang untuk menggalang misalnya uang seperti itu. Nanti masalahnya orang-orang seperti itu saya udah tahu Bang, bajingan, banyak yang para bajingan Bang. Kalau gini, orang galang donasi begini-begini, itu jangan atas nama pribadi. Harus atas nama rekeningnya itu rekening bencana alam. Jadi jelas pertanggungjawabannya, nggak boleh atas nama orang. Nggak boleh atas nama yayasan, nggak boleh. Itu para bajingan-bajingan semua itu Bang, saya tahu itu. Ya kayak begitu itu udah lama Bang. Dari zaman bencana alam zaman dulu sampai hari ini, itu permainannya seperti itu. Gitu loh. Makanya sering ngomong sama saya, ada orang yang inbox, Bang, begini, supaya begitu. Oke, kepada siapa? Biar saya bilang. Begitu loh. Kalau atas nama pribadi, horas Bang, horas. Kalau atas nama pribadi saya nggak mau. Saya tidak mau membuat orang malah menyuburkan kejahatan, saya nggak mau. Jadi kalau ada rekening namanya adalah atas nama tanggap bencana alam banjir longsor Sibolga, silakan. Tapi kalau atas nama pribadi, atas nama yayasan, saya tahu semua itu Bang, para bajingan semua Bang. Tahu saya itu. Itu kayak begitu udah lama Bang. Permainan-permainan kayak gitu. Tapi kalau misalkan nanti saya ambil nomor, ada di sini penggalang dana juga Bang, dari paroki di Tapanuli Tengah. Seberapa yakin Anda bahwa dana itu tidak diselewengkan? Seberapa yakin Anda dana itu tidak diselewengkan? Ya kalau itu kan mana lah Bang, gimana kita untuk membantu warga ini, itu aja lah. Itulah makanya kemarin Bang. Kalau itu kemarin kan sudah mereka. Betul. Kemarin kan sudah saya bilang, bukan cuma Anda kesini yang naik. Kemarin itu udah. Saya bilang begini, bagi teman-teman yang ada di sekitar Sumatera Utara, silahkan bergerak, membantu. Begitu Bang. Tapi kalau Anda menyuruh saya untuk teman-teman kirim ke sini, saya nggak akan pernah mau. Karena apa? Karena itu nanti uangnya pasti diselewengkan. Itu penyakit pemain-pemain lama seperti itu Bang. Seperti itu ya Bang ya. Biar Abang paham, biar Abang mengerti. Ya, jadi silahkan kalau misalnya teman-teman, itu juga sudah banyak loh Bang. Yang menggalang seperti itu, yang bergerak ke lapangan itu juga sudah banyak Bang. Seperti itu. Oke Bang, ya? Siap Bang. Terima kasih Bang atas. Semoga Abang mengerti. Semoga Abang mengerti Bang ya. Iya Bang. Ini semerkati Bang. Ya teman-teman sekalian, gini loh. Kalau misalnya kalian membuka satu donasi, jangan kalian itu memanfaatkan orang. Karena saya tahu teman-teman, permainan-permainan seperti itu saya udah tahu. Kalian tahu nggak kenapa akun-akun panti asuhan yang sering naik sini nggak saya naikkan? Saya bukan mau apa-apa ya teman-teman ya. Banyak para mereka ini mafia. Begitu loh. Dengan berkedok sesuatu. Berkedok. Itu bantuan-bantuan yang ke Palestono itu juga sama itu. Bajingan main banget di situ. Itu bahkan yang sudah ditangkap kasus kemarin itu tahu nggak? Yang sudah ditangkap KPK itu banyak. Makanya teman-teman begini loh. Kalau kalian mau menggalang membuat satu donasi, kalau tujuannya itu jelas, oke. Karena sekarang itu banyak modus seperti itu teman-teman. Dan saya nggak mau. Karena saya udah tahu kayak begitu, permainan-permainan begitu. Dari zaman dulu, gempa. Bahkan sampai sekarang itu orang banyak itu datang ke rumah-rumah. Iya. ACT. Coba lihat di berita kasus ACT itu kan banyak seperti itu. Memberi makan begini orang miskin apa segala macam. Mafia itu semua mafia. Biar kalian tahu itu mafia semua itu. Karena mereka nggak ngerti caranya bagaimana lagi. Akhirnya mereka memanfaatkan
orang-orang. Makanya teman-teman hati-hati dengan orang-orang yang menjual orang-orang miskin, menjual panti asuhan. Banyak di situ pemain dan kasus begitu udah banyak berulang-ulang. Makanya hati-hati teman-teman. Semenjak zaman gempa Aceh, gempa ini, banyak orang memanfaatkan kejadian begitu untuk menipu orang. Makanya saya nggak pernah mau yang kayak begitu-begitu. Kalau nggak pemerintah saya nggak mau. Kecuali pemerintah. Kalau pemerintah oke. Kalau nggak, saya udah nggak pernah saya ini. Biar teman-teman tahu ya. Kalau pemerintah yang menggalang dana, ayo kasih tahu nomor rekeningnya di sini. Pemerintah punya, saya ngomong langsung. Kita support, termasuk saya ikutan support. Kalau pemerintah. Tapi kalau yang ngelola adalah yayasan apa, udah kentut semua ini. Percaya sama saya. Kalau nggak percaya, ya. Itu semua udah jelas itu ya. Oke, silakan. Yang selanjutnya kita ke tema, kita kembali ke isu kita ya. Teman-teman, isu kita hari ini adalah ini teman-teman ya. Mengenai, jadi hilang konsentrasi. Minum dulu santai ya. Karena teman-teman ngomongin masalah donasi, kita ngomong masalah isu donasi nih ya teman-teman ya. Kalau teman-teman pernah melihat kasus-kasus yang terjadi di Indonesia ini, itu selalu saja berulang seperti itu. Bahkan ada orang datang ke rumah-rumah, mereka akan minta sumbangan masjid ini, sumbangan masjid itu, penipuan semuanya. Ya. Karuan kalau kau kumpul donasi untuk kamu sendiri, nah itu karuan. Jangan kau bilang untuk orang miskin, untuk orang itu ngasih makan orang kau duitnya kau makan sendiri. Lagian ngapain kau capek gitu? Gini aja, logikanya tuh gini teman-teman. Ngapain dia capek nyuruh orang donasi kalau dia nggak dapat sesuatu dari situ? Itu udah pasti dia dapat dari sesuatu dari situ. Itu kedok semua teman-teman, kedok itu. Seperti itu ya. Ayo, kita cerdas aja lah jadi orang, cerdas. Oke, kita kasih naik ada Susandia 12. Susandia. Ya, Susandia, selamat pagi menjelang siang. Halo Susandia. Oke, dari tadi. Coba Susandia, nanti perbaiki dulu perangkatmu, karena nanti kamu nonton sendiri ya. Ketika kamu naik ke sini, yang ada suaramu seperti kejepit pintu. Cikit. Oke, baik ya. Seperti orang kejepit pintu. Oke, kita kasih naik yang berikutnya. Kita kasih naik ada anggrek rival. Ya, silakan anggrek rival. Anggrek rival, nyalakan kamera Anda. Halo. Saya. Hah? Waduh. Kenapa ini orang? Ini berat ini, ada apa ini? Ya, kadang-kadang orang tidak ngerti ini forum apa ya, tapi nggak apa-apa lah teman-teman ya. Karena selama saya siaran ini memang banyak orang-orang yang datang ke sini itu ingin menunggangi acara ini. Jadi teman-teman sekalian, kalau kalian tahu ya, acara ini tuh dulu pernah dipakai untuk kasus yang di Pekanbaru. Udah pernah. Terus kasus apa banyak begitu. Padahal ini forum ini itu forum diskusi atau debat lintas agama. Tapi nggak apa-apa lah, ya nggak apa-apa. Karena itu termasuk bunga-bunga atau kerikil-kerikil dalam kita berjalan. Jadi jalan itu memang nggak selalu mulus, gitu, ya. Oke, kita lanjutkan kembali ya teman-teman ya. Kita akan biasakan nanti siarannya itu
pagi juga siaran dan malam juga siaran. Tapi fokus kita itu pagi. Ya. Seperti itu. Oke. Aduh. Jadi ketularan Rudi Yohanes ya. Nggak tahu nih teman-teman. Apa udah ketularan? Kalau kalian perhatikan ya, kalau Rudi Iskariot itu siaran, coba kalian perhatikan itu. Pasti dan saya sekarang ketularan. Oke lah, bercanda. Bercanda. Oke, kita kasih naik yang berikutnya. Ada sebentar ya. Adeu Christian. Kadang-kadang udah dibilang forum Islam Kristen, tapi yang Kristen masih naik juga. Tapi saya nggak ngerti kenapa. Ada apa dengan mereka ini, saya kurang tahu juga. Oke, kita kasih naik. Ada sebentar ya. Cahaya Langit. Cahaya Langit. Oke, Cahaya Langit nampaknya dia sudah turun. Miracle. Atau bahasa Indonesianya mujizat. Ya, Miracle. Selamat pagi menjelang siang, Miracle. Halo, Miracle. Halo. Teman-teman, ini yang masalah ini kira-kira saya atau siapa, teman-teman? Sinyal saya lancar nggak, teman-teman? Oke, kita turunkan ya, kita turunkan. Kadang-kadang teman-teman ini, apakah mereka ini jempolnya sebesar ini atau bagaimana? Jadi ketika mereka tap-tap layar begitu ya, tap. Mereka secara tidak sadar memencet tombol naik gitu loh. Teman-teman, lihat ya, lihat layar kalian. Apakah kalian itu mungkin baru menginstal TikTok mungkin baru 3 hari yang lalu, tapi saya rasa tidak ya, karena TikTok ini adalah aplikasi yang sangat populer di Indonesia. Bahkan ini kalau tidak salah ya, Indonesia itu adalah pengguna TikTok terbesar di dunia. Jumlahnya itu 160 juta pengguna. Jadi bagaimana mungkin ada orang, apalagi generasi Z, baru menginstal aplikasi TikTok? Oke lah, itu gangguan Bang, ya biasa ya, gangguan. Oke, kita kasih naik ada Gaza. Ya, selamat pagi menjelang siang Gaza. Nyalakan kamera Anda. Coba itu bisa kamu suruh diam dulu nggak itu? Gini loh, apa nggak bisa sih yang kamu suarakan itu ke telinga kamu sendiri? Apa kayak headset gitu loh? Gini loh, wahai orang-orang Islam, gini, kalian itu sebenarnya gini loh, sadar nggak sih kalian itu bahwa yang kalian perbuat itu ganggu orang gitu loh. Kalian mau baca Quran sampai berak di celana pun nggak masalah, nggak masalah. Tapi bisa nggak sih bacaannya itu jangan dicongorin ketua. Saya heran loh dengan kalian itu. Maksudnya apa gitu loh? Kalau kamu bikin ketua begitu terus orang denger, itu maksudnya biar ngapa? Toh juga itu nggak masuk ke telinga orang juga lagi sibuk kerja. Kenapa kamu baca Quran itu tidak didengar oleh kamu dan keluarga kamu gitu loh? Kenapa harus orang lain dengar, kamu paksa dengar? Di mana Islam rahmatan lil alaminnya itu di mana? Itu bukan rahmatan lil alamin. Itu namanya bencana alam. Gimana sih kalian ini? Aduh.
Terima kasih Kak Popi, terima kasih. Marilah kita itu dewasa yuk, dewasa. Silahkan kamu menjadi yang orang religius, silahkan. Silahkan kamu membaca Qur'anmu, silahkan. Tapi jangan dibikin ditoa lah. Kalau kamu bikin ketoa, itu berisik. Kasihan ada tetanggamu yang lagi sakit gigi. Kamu congorin terus toanya ke situ. Itu yang ngeluh itu, tahu nggak? Orang-orang Islam sendiri aja ngeluh. Ngeluh orang Islam itu. Di mana akal pikiranmu? Makanya saya bilang, teman-teman, kalian ini orang-orang Islam berubah loh, berubah. Aduh, heran saya dengan kalian ini. Mending kalau kamu ngerti artinya. Udah, kalian ngerti kagak? Emangnya kalian ngerti itu yang dibaca itu? Yang ada orang terganggu, berisik. Heran saya dengan kalian ini. Dikasih saran, tapi kalian malah marah. Dikasih saran yang baik. Yang baik bagi kalian itu belum tentu baik bagi orang lain loh. Jangan dipaksakan orang dengar-dengar suara kayak begitu. Kamu paksa orang dengar-dengar Al-Quran, orang aja nggak ngerti kamu ngomong apa kok. Nah, silakan. The Rock Muslim. Silakan kamera Anda. Silakan The Rock Muslim. Ya, halo. Ya, Des. Oke, bentar. Kamu dengerin suara apa itu? Musik tuh haram di dalam Al-Quran. Di dalam hadis, musik juga haram. Kenapa kamu dengar musik? Nggak dengar, masih dibisukan itu. Coba unmute dulu. Oke. Kenapa kamu mendengarkan musik sementara musik itu diharamkan di dalam Al-Qur'an, di dalam hadis oleh Muhammad? Oke, aku terangin. Musik haram. Itu ulama dua versi. Ada bilang musik itu haram mutlak. Ada yang bilang musik itu haram kalau kita arah ke maksiat. Contoh musik bisa kita minum tua, hara, pakai musik, itu jatuhnya haram. Oke, bisa saya tanggapi? Dua pendapat. Oke, dua pendapat ya, dua pendapat. Oke, bentar. Sebentar saya bacakan dulu hadisnya, boleh? Boleh saya bacakan hadisnya? Boleh. Saya balikan dulu kamera saya ya. Coba suara berisik-berisik itu dihilangin dulu. Oke. Tadi kamu mengatakan bahwasanya ulama ya. Saya bilang Muhammad, tapi kamu larinya ke ulama ya. Oke. Memang Muhammad ini teman-teman udah nggak dianggap lagi dengan orang Muslim, udah nggak dianggap. Orang Muslim lah yang sudah menganggap Muhammad itu tidak waras, makanya mereka tidak mau lagi berpatokan kepada Muhammad karena Muhammad dianggap tidak waras lagi. Oke. Baik. Saya akan tampilkan hadisnya. Ini hadisnya ya jelas ya. Sahih Bukhari ya jelas ya. Perhatikan. Sungguh benar-benar akan ada di kalangan umatku sekelompok orang yang akan menghalalkan zina, sutera, khamar, dan alat musik. Dan beberapa kelompok akan singgah di lereng gunung dan dengan binatang ternak mereka. Seorang yang fakir mendatangi mereka untuk suatu keperluan, lalu mereka berkata, kembalilah kepada kami esok hari. Kemudian Allah mendatangkan siksaan kepada mereka dan menimpakan gunung kepada mereka serta Allah mengubah sebagian menjadi kera dan babi hingga hari kiamat. Kita baca lagi, bukan satu lagi, bukan satu dua. Sungguh akan ada orang-orang dari umatku yang meminum khamar. Mereka memakannya dengan selain namanya. Mereka dihibur dengan musik dan alunan suara biduan nita. Ya. Jadi kalau kalian di Palembang, di Lampung itu ya, pangki, itu sudah melanggar itu. Iya. Oh, kalau di Lampung itu organ terus, organ. Oh, di Lampung pangki. Kulihat, kupandang sekeliling, semua membuat aku merinding. Apa pula benar-benar sangat asing ini, semua seperti kule-kule itu. Ciki kakiro, hiro ini, organ Lampung. Nah, itu dia. Tuh, seperti itu ya. Ini haram. Nah, begini. Ibnu Umar berkata, pernah mendengar suara seruling dari seorang penggembala. Lalu beliau menyumbat kedua telinganya dengan kedua jarinya. Kemudian beliau pindah ke jalan yang lain. Lalu Ibnu Umar berkata, wahai Nafi,
apakah kamu mendengar suara tadi? Aku, Nafi, berkata, iya, aku masih mendengarnya. Merinding, apa pula pada orang sangat asing ini, seperti bule-bule itu, ciki kakiro, hero ini, organ lampu, itu dia. Tuh, seperti itu ya, ini haram. Nah, lagi nih, Ibnu Umar berkata, pernah mendengar suara seruling dari seorang penggembala. Lalu beliau menyumbat kedua telinganya dengan kedua jarinya. Kemudian beliau pindah ke jalan yang lain. Lalu Ibnu Umar berkata, wahai Nafi, apakah kamu mendengar suara tadi? Aku, Nafi, berkata, iya, aku masih mendengarnya. Kemudian Ibnu Umar terus berjalan, lalu aku berkata, aku tidak mendengarnya lagi. Barulah setelah itu Ibnu Umar melepaskan telinganya dari tangannya dari telinganya, dan kembali ke jalan itu lalu berkata, beginilah aku melihat Rasulullah SAW ketika mendengar suara seruling dari seorang penggembala. Seruling saja haram. Ayo, saya balik dulu. Ini ada kasus, saya balik dulu ya. Ada kasus Resbob. Sebentar. Ada kasus Resbob menghina suku Sunda. Saya kasih tahu ya, yang menghina suku Sunda itu Muhammad. Nih, dengerin. Tadi Muhammad ketika dia mendengar seruling, apa kata Muhammad? Dia sumpal telinganya, betul nggak? Betul nggak? Mana? Coba lagi. Astagfirullahaladzim. Tadi kan ada seseorang yang menyumpal telinganya. Aku boleh sebentar ya. Tenang. Biar saya selesaikan dulu poin saya. Biar saya masukkan dulu poin saya. Ketika dia mendengar seruling gembala, dia sumpal telinganya. Sampai dia tanya, masih dengar? Masih. Masih dengar? Masih. Sampai dia tidak dengar lagi, baru telinganya dibuka. Dan dia bilang, begitulah aku melihat Rasulullah ketika dia mendengar seruling gembala. Jadi Muhammad itu mengharamkan alat musik. Jangankan musik, alatnya diharamkan sama Muhammad. Nah, kemarin ada Resbob menghina suku Sunda katanya kan. Yang menghina suku Sunda sebenarnya, kalian bertanya, apakah Muhammad menghina suku Sunda? Dengarkan ini. Begitu enaknya nih. Ini suara yang sangat senang saya dengar. Dengerin nih. Apa nggak mantap sekali itu? Suaranya mantap sekali, enak bener. Sambil makan daun-daunan begitu kan ya? Apa nggak begitu enaknya di desa begitu? Nah itu sama Muhammad diharamkan. Haram itu kata Muhammad. Coba silakan tanggapanmu. Oke. Anda narasi lebih kurang setengah jam, saya nggak ada saya timpa-timpa. Silakan. Saya tahu diskusi gimana gitu ya kan. Gini Des. Yang pertama aku bukan bilang musik itu halal atau haram, itu versi ulama. Pertama, kami harus patokan ulama. Kenapa? Karena kami nggak ada ilmu. Pertama. Yang kedua, aku heran. Ini kalau ada bertanya, ada nggak di mana Nabi Muhammad sunat? Di hadis. Oh, jangan hadis. Aku ada hadis. Kemana-mana sih? Ini kan kok lari ke sunat sih? Sebentar. Yang kita bahas itu adalah musik, haramnya musik. Ya, bertanya aku unek-unek dulu sebentar. Silakan. Takut sekali ya Anda saya ngomong. Silakan. Misal begini, sunat di mana hukumnya? Sunat di mana? Ada di hadis. Oh, nggak bisa hadis. Al-Quran. Harus Al-Quran. Sementara Anda hadis terus Anda tanya. Apa Al-Quran ada lagi kelemahannya begitu? Udah sempurna gitu, maka Anda masih kelemahan istilah hadis. Baik. Kalau merujuk kepada hadis yang saya baca tersebut, jelas nggak di situ bahwa Muhammad mengharamkan alat musik? Hadis kan? Hadis. Iya, menurut hadis tadi jelas atau tidak Muhammad mengharamkan alat musik? Ya. Jelas kan? Lanjut. Berarti seruling Sunda yang merdu itu diharamkan sama Muhammad, betul nggak? Ada mutlak. Sudahlah. Makanya saya bilang, makanya begini ya. Drog Muslim, dengar bro, Drog Muslim. Saya kan bilang begini. Kalau kamu benar-benar sungguh-sungguh belajar hadis, saya kan sudah pernah bilang 6 bulan yang lalu, sebentar lagi kamu akan telepon tukang loak. Bro, tolong dulu angkat hadis-hadis ini dari rumah saya. Kan sudah saya bilang, hadis-hadis itu memang membawa petaka dan membawa bencana. Karena apa? Karena isinya bikin muslim saling bunuh satu sama lain. Karena apa? Dengarkan, pesan saya, ini saya serius.
Ya, pesan saya begini. Al-Quran memerintahkan, berimanlah kamu kepada kitab-kitab yang datang sebelum Al-Quran. Tetapi umat muslim malah beriman kepada kitab-kitab yang datang sesudah Al-Quran. Apa itu? Kitab-kitab hadis tadi. Akhirnya apa? Akhirnya umat muslim menuju kepada kesesatan. Aku ngomong ya, kita diskusi. Silakan. Anda bilang Islam harus beriman, jangan beriman setelah kitab Al-Quran itu masuk Anda, karena Al-Quran itu kitab terakhir. Anda tahu masuk kitab itu enggak? Kitab itu firman Tuhan, maka kitab itu Taurat, Injil, Zabur, Al-Quran. Iya, kenapa Jangan kalian tidak beriman kepada Injil? Injil? Kenapa umat muslim tidak beriman kepada Injil? Malah beriman kepada hadis-hadis tadi yang mengharamkan suling Sunda haram, suling Padang haram. Padahal enak-enak itu suling-suling Padang juga kan? Ini oke, aku jawab. Katanya Anda tuh sarjana, tapi aku menjawab Anda nggak nyambung. Peristiwa lama, ada bilang haram mutlak, ada bilang haram kalau itu sifatnya maksiat. Bagaimana mungkin ini masih menimbulkan multitafsir? Ada pembantahan di situ. The Rock Muslim. Hadisnya sudah begitu jelas loh. Muhammad menyumpal telinganya. Dengar, Muhammad menyumpal telinganya ketika dia mendengar suling. Muhammad berkata, diharamkan alat musik. Alat musik diharamkan. Apalagi musiknya, apalagi dibunyiin. Alatnya saja sudah diharamkan, apalagi dibunyikan. Ini sudah begitu jelas. Tahu nggak kenapa ada ulama-ulama yang masih mentolerir itu? Karena apa? Karena nanti kalau terlalu keras, nanti orang Islam sepi yang mau masuk Islam. Ahmad Dhani keluar dari Islam. Terus siapa itu? Yang gitaris yang dari Padang. Siapa? Ustadz Dery. Ustadz Dery nanti keluar dari Islam. Jadi supaya nanti umat tidak berkurang. Boleh-boleh dikit lah. Itu. Saya ngerti. Tidak mungkin kebenaran itu bersifat seperti itu. Abu-abu. Ini deh. Kan aku bilang, bentar. Dua pasti ulama bilang musik itu mutlak. Kalau kita ikuti pasti ulama gitu ya ikuti aja. Itu kan ulama. Mana lebih tinggi ulama sama Muhammad? Ya dosa tanggung masing-masing kan begitu. The Rock. Yang paling penting itu ulama atau Muhammad? Yang paling tinggi. Tinggi Nabi Muhammad. Oke, Muhammad berkata haram nggak alat musik? Oke. Sudah saya bilang. Sedangkan di dalam Bible, dengarkan ya, gini. Di dalam Bible, pujilah Tuhan dengan gendang, dengan kecapi, dengan seruling. Dengan gendang, kupuji dengan kecapi. Oh, haleluya. Memuji Tuhan dengan gendang, dengan kecapi, dengan seruling. Sementara Muhammad mengharamkannya. Makanya saya bilang teman-teman, sebenarnya. Aku contoh kayak gini ya. Ngomong terus ya Bang Nego. Silakan, gantian. Nanti kita dibilang ngomong terus. Silakan. Ya, nggak boleh. Maka tebo SPI lah. SPI banyak dengar daripada ngomong. Gini deh ya, kita secara akal saja lah deh ya, logika. Anda bilang ahli tafsir di Bibel Anda. RK ahli tafsir dia juga bilang, bom ahli tafsir juga di Bibel dia. Anda sih paham. Ahli semua Anda tuh. Ngaku ahli semua Anda. Banyak Anda yang sesuai bertentangan dengan ajaran Anda. Yang mana? Ya, yang mana? Penyalipan. Ajaran. Kan sudah saya bilang kemarin. Siapa yang berkehendak? Tenang. Anda kan ingin membandingkan. Oke, baik. Saya jawab ya. Saya jawab. Gara-gara di Muslim ada perdebatan, perbedaan pendapat, saling bunuh, saling apa. Terus dia ngomong, gimana dengan Kristen? Gimana dengan kamu dengan bom-bom? Kok saling berbeda? Dengarkan. Pada waktu itu saya bilang, beda. Yusuf. Saya nah kan giliran mau dijawab, dianya ngomong terus kan. Anda mengaku ahli. Anda ahli. Giliran mau dijawab, kamunya. Baik, dengarkan. Kalau ada yang bertentangan, berarti ada yang benar, ada yang salah. Setuju? Kalau ada ulama yang bertentangan, berarti ada yang benar, ada yang salah. Betul? Tidak mungkin benar dua-duanya. Pasti kedua-duanya ada yang salah. Atau gini, ini kemungkinan ya, gini. Kalau dua-duanya salah, itu bisa terjadi. Dua-duanya benar nggak mungkin. Dua-duanya benar tapi berkelahi itu nggak mungkin. Yang kemungkinan itu satu salah, satu benar, atau dua-duanya salah. Nah, sekarang begini. Pada waktu itu saya berdebat dengan Yusuf PI. Pada waktu itu yang nonton 45.000 orang.
Yusupei bertanya kepada saya, apakah iblis, mengapa iblis telah berjasa di dalam agama kalian? Dia bilang begitu. Berjasa bagaimana? Dari mana jalan ceritanya dia berjasa? Bukankah dia berkata bahwasanya iblislah yang merencanakan penyaliban Yesus, iblislah yang berkehendak untuk membunuh Yesus? Betul, justru karena itulah dia tidak berjasa. Loh, tetapi kan dari situ kalian jalan keselamatan. Iya, makanya jalan ceritanya saya balikkan dengan bagaimana Muhammad diracun. Perhatikan, dengarkan. Ini saya tuh harus menjawab Muslim dengan apa yang dia pahami. Dengarkan. Di dalam riwayat, Muhammad itu diracun oleh seorang perempuan Yahudi. Setuju? Ya, kalau aku dengar kayak gitu. Oke, Muhammad diracun oleh perempuan Yahudi. Oleh karena itu, para ulama seperti Ustadz Firanda, Ustadz Khalid Basalamah mengatakan Muhammad syahid. Dia meninggal syahid di dalam pengkabaran tentang agama Islam. Dia syahid oleh karena diracun oleh perempuan Yahudi. Pertanyaan saya, yang berkehendak meracun Muhammad menurut versi orang Islam, itu keinginan daripada Allah sendiri atau keinginan daripada si jahat? Itu ya nggak tahu lah kok. Nah, ya nggak tahu katanya saya. Itu. Jadi saya bisa jelaskan begini. Ini saya balikkan ya kepada orang Islam. Gini, yang berkehendak untuk meracun Muhammad itu adalah musuh orang Islam. Tidak mungkin orang Islam ingin meracun Muhammad. Pasti dari musuhnya Allah. Nah, tetapi menurut agama Islam, justru Muhammad ketika meninggal, dia syahid, dia masuk surga. Menurut orang Islam, walaupun Al-Quran gak ada bilang begitu. Pertanyaan saya, apakah di situ orang yang menjadi musuh Islam itu, perempuan itu, berjasa membuat Muhammad syahid? Berjasa gak dia menurut Anda? Oke, gini deh, Syam. Enggak, dijawab dulu. Terangin. Apakah perempuan itu berjasa? Tenang. Pertanyaan saya, apakah perempuan yang meracun Muhammad sehingga Muhammad meninggal berjasa membuat Muhammad masuk surga? Ya, maka aku jelasin dulu. Berjasa. Kalau begitu Allah harus memberikan kepadanya surga. Ya, perempuan yang meracun Rasul Muhammad, kamu harus kuberikan surga oleh karena engkau Muhammad masuk surga. Ini yang makanya saya bilang orang Islam yang begini. Pola pikir kalian tuh bagaimana? Susah sekali pola pikir kalian. Begitu juga di dalam sebuah penyaliban itu. Orang yang membinasakan, orang yang menyalibkan, yang berteriak supaya Yesus disalibkan, itu adalah orang-orang jahat yang dirasuki iblis. Tetapi apakah mereka berjasa? Tentu tidak. Gimana pola pikir kalian? Aduh. Boleh jelasin. Silakan. Aku ini S3 nih. Anda samakan Yesus siapa yang menyuruh disalib dengan Nabi Muhammad diracun oleh orang Yahudi begitu. Beda konteks, Des. Kalau Anda di dunia nyata, Yudas dibisikkan iblis. Kalau Yahudi itu kita masalah hati, mana tahu kita. Hawa nafsu dia sendiri. Anda saja memahami yang seperti gini aja lah. Saya bikin umpama yang sederhana. Dengarkan. Teman-teman sekalian. Oke. Ini kita pakai dia. Sebentar, kita pakai The Rock Muslim untuk menjelaskan kepada 5.700 orang. Dengarkan. Dengarkan, The Rock Muslim. Tuhan Yesus di dalam Injil itu kabur dia. Tuhan Yesus di dalam Injil selalu mengajarkan sesuatu itu dengan perumpamaan. Saya pernah membuat satu umpama dulu seperti ini. Kalau ada gereja dibakar, misal Anda, ini mohon maaf ya, saya ulang lagi ya teman-teman ya. Mungkin di antara teman-teman ini ada yang belum nonton. Misalnya seperti Dengki Gadas, terus apa lagi? MYE, apa lagi? Dan para pengikut-pengikutnya yang kebanyakan makan dogma. Gini, saya pernah membuat satu umpama begini. Ini kepada Dengki Gadas. Oh, tolong ini direkam dan kasih tahu sama Dengki Gadas. Kepada Bapak Dengki Gadas dan juga Bapak Muriwali yang masih beriman atau masih percaya bahwa Bapa di surga lah yang merencanakan atau yang menginginkan supaya Yesus disalibkan. Dengarkan ini.
Saya buat sebuah seumpama kepada kalian begini. Misalnya Pak Dengking Gadas ini memiliki gereja di mayoritas muslim, taruhlah di mana ya, mayoritas muslim yang tukang nutup-nutupin gereja di Bekasi. Nah, di Bekasi, Pak Dengking Gadas ini punya gereja gubuk yang reot. Jemaatnya 5 orang. Dia memberitakan Injil di situ. Lalu karena masyarakat sekitar ini tidak suka ada pemberitaan Injil di situ, dibakarlah gereja ini. Dibakar. Tetapi karena Pak Dengking Gadas ini memegang teguh firman Tuhan, dia tidak melakukan pembalasan. Dia membalas pembalasan itu dengan kebaikan. Dia membalas yang jahat dengan yang baik. Dia tidak mengerahkan anggota gerejanya untuk merusak masjid, enggak. Karena Pak Dengking Gadas dan jemaatnya memegang teguh firman Tuhan, terdengarlah kabar berita pembakaran gereja itu kepada orang-orang banyak. Lalu orang-orang banyak tadi mengambil satu kesimpulan. Mari kita bangun lagi gerejanya. Jadi gerejanya Pak Dengking Gadas itu yang tadinya gubuk reot jemaat 5 orang, sekarang dibangun jadi gereja besar, mega church. Jemaatnya tadinya 5 orang, jadi 1.000 orang. Tadinya orang nggak tahu di situ ada gereja. Tadinya tidak tahu di situ ada pemberitaan Injil, orang jadi tahu. Orang jadi datang ke situ. Maksud hati orang-orang di Bekasi tadi ingin membinasakan firman Tuhan. Maksud hati mereka ingin membasmi gereja, tetapi keinginan mereka tidak terjadi. Yang terjadi malah sebaliknya. Yang terjadi malah gerejanya semakin besar, pemberitaan Injil malah semakin menjadi-jadi. Pertanyaan saya, siapakah dalang di balik pembakaran gereja? Kalau kau bilang itu Bapa di sorga, berarti kamu tidak waras lagi. Itu keinginan iblis. Iblislah yang menginginkan supaya gerejanya Pak Dengking Gadas itu dibakar. Itu keinginan iblis. Sedangkan keinginan Bapa di sorga apa? Keinginan Bapa di sorga adalah membalikkan rencana jahat si iblis itu. Makanya keinginan iblis dengan keinginan Bapa di surga itu gontok-gontokan. Selalu bertolak belakang. Tapi memahami hal yang seperti ini saja nggak bisa. Ya karena kebanyakan makan dogma. Memahami hal begitu saja sulit. Gitu loh. Begitu juga di dalam peristiwa penyaliban itu. Rencana jahat si iblis dengan rencana Bapa di surga itu gontokan. Rencana iblis kalah di situ. Iblis kalah. Justru ketika Yesus wafat di kayu salib, dia taat, tidak melawan, tidak memberontak, tidak melakukan kejahatan. Dia tidak membuka mulutnya seperti seekor domba yang dibawa ke pembantaian. Dia tetap taat setia kepada Bapa di surga. Dia tidak mengerahkan orang-orang Yahudi untuk melakukan pemberontakan. Ketika dia wafat di kayu salib, disitulah justru kemenangan. Seperti gereja tadi, ketika Pak Dengking Gadas diam, tidak melawan, membiarkan gerejanya dibakar, justru tetap setia melakukan firman Tuhan. Di situ kemenangannya. Buktinya apa? Hasil akhirnya apa? Gereja dibangun lagi. Gereja dibangun yang lebih besar. Yang terjadi apakah keinginan orang-orang yang di Bekasi itu? Ini perumpamaan aja ya. Ini perumpamaan karena di Bekasi sering nutup-nutup gereja. Iya. Jadi kita bikin aja Bekasi contohnya kan. Keinginan mereka itu ingin membinasakan firman Tuhan. Keinginan mereka ingin melenyapkan gereja. Tetapi yang terjadi malah sebaliknya. Lalu kamu mau mengatakan bahwa rencana untuk membakar gereja itu adalah rencana Bapa di surga. Makanya orang Islam bilang sama kamu, oh kalau Bapa di surga merencanakan itu, artinya iblis dan orang-orang Bekasi jadi kaki tangannya. Harusnya orang-orang yang membakar gereja itu mendapat pahala. Harusnya mereka diberikan penghargaan oleh karena engkaulah gereja tambah besar. Ya bukan karena mereka, Peyang. Kalau karena mereka gereja tambah besar, harusnya mereka jangan dipenjara. Harusnya mereka kau kasih duit. Gimana pola pikirnya? Yang membangun gereja, yang membesarkan gereja, itu adalah Bapa di surga melalui tangan-tangan orang yang peduli.
Ketika orang-orang mendengar berita penganiayaan itu, mereka bersatu padu menggalang dana. Ayo kita bikin gereja lagi yang lebih besar di sini. Ayo kita datang ke gereja ini. Itu bertentangan dengan keinginan iblis. Kalau akalmu nggak nyampe, ya mau gimana? Susah. Gitu loh. Itu sudah kita bahas itu mengenai siapakah yang menginginkan supaya Yesus disalibkan. Iblis. Iblis yang menginginkan itu. Iblis menginginkan kebinasaan Yesus. Iblis menginginkan pemberitaan Injil itu berhenti. Tetapi keinginan iblis itu tidak tercapai. Justru Bapa di surga menggulingkan rencana iblis itu. Mentunggang balikkan rencana iblis itu. Dengan cara apa? Dengan cara membangkitkan Yesus. Itu biblikal, itu ajaran yang biblikal. Kau bilang Bapa di surga sama-sama dengan iblis bersama-sama berkehendak menyalibkan Yesus. Duet. Mereka duet. Aduh. Jadi orang-orang Bekasi yang ingin membakar gereja itu adalah kaki tangan Bapa di surga. Supaya melalui mereka gereja Dengki Gadas tambah besar. Kalau mereka kaki tangan Bapa di surga, mereka itu harus mendapatkan penghargaan. Itu bukan kaki tangan Bapa di surga, kaki tangan setan. Hanya saja Bapa di surga mengizinkan itu terjadi. Mengizinkan terjadi bukan berarti dia dalangnya. Contoh, saya kasih contoh. Ketika kamu melepas anakmu berjalan, belajar jalan sendiri dia. Kamu izinkan gak dia jatuh? Kamu izinkan gak dia misalnya tersandung? Kamu izinkan. Supaya apa? Supaya dia bisa jalan. Tetapi apakah kamu yang sengaja pengen dia jatuh? Kalau kamu sengaja pengen dia jatuh, kalau jatuh syukur kamu. Berarti kamu orang tua yang tidak waras. Aduh, tapi ya kita harus mengajarkan ini berkali-kali teman-teman ya. Karena memang banyak orang-orang ini memang IQ-nya itu jongkok. Tapi kita pelan-pelan lah ya, jangan terlalu menghakimi. Mungkin pemahaman mereka belum dalam, mungkin pengertian mereka belum sempurna, mungkin mereka baca Bible sambil begini-begini. Nah, ya mungkin kelasnya masih begitu ya, nggak apa-apa ya. Jadi jangan pamer gelar lah, S3, S-teler, S-lili, jangan begitulah ya. Teman-teman, biar teman-teman tahu, sekolah itu hanyalah sebuah formalitas. Berapa banyak kalian yang lulus dari sekolah, ijazah kalian nggak kepake? Kita ini semua ini hidup dalam sistem. Kalau kalian tahu ya, kita ini hidup dalam sebuah sistem dan kita udah ngikutin sistem itu. Udah begitu, mau gimana? Gitu loh. Jadi memang harus sekolah, masuk sekolah, begini, begitu. Tapi intinya tuh sama aja, sebenarnya intinya sama. Ya. Di sekolah pun ya belajarnya juga ya dari disuruh cari sendiri. Cuman ada lembaga aja seperti itu. Ya, seperti itu. Oke, kita kasih naik ada sebentar ya. Immanuel. Halo. Ya, Immanuel, silakan nyalakan kamera Anda. Oke, siap Bang. Oke, saya tanya dulu, Bang Immanuel, apakah Anda seorang Kristen? Kalau dari nama Anda ini Kristen? Benar Bang, Kristen. Oke Bang. Abang kesini mau menyampaikan apa Bang? Oke, izin mau menyampaikan pendapat buat teman-teman yang Kristen. Saya mau menerangkan begini untuk kita. Bahwasanya pembunuhan Yesus itu direncanakan oleh ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Itu yang merencanakan pembunuhan itu ya. Kematian Yesus itu diinginkan oleh iblis. Benar, itu dia. Kematiannya itu iblis ingin Yesus itu mati sama seperti iblis ingin manusia juga mati ke dunia orang mati itu. Tetapi Yesus ingin mengalahkan kematian itu dan membawa manusia bangkit dari kematian bersama-sama dengan dia. Sebenarnya rencana mematikan Yesus adalah rencana iblis memang itu. Benar itu. Tetapi
Yesus tidak pernah gentar dengan kematian itu. Dihadapinya kematian itu, dan dia harus mengalahkan kematian itu untuk membawa manusia keluar dari kematian itu sendiri dan bisa dibawanya ke surga. Jadi yang direncanakan Yesus adalah bangkit dari kematian, bukan dia merencanakan kematian. Yang merencanakan kematian Yesus memang benar adalah iblis. Itu pendapat iblis. Itulah Bang yang saya beritakan Bang. Karena banyak. Nah iblis memang itu, benar itu. Tetapi Yesus tidak pernah gentar dengan kematian itu. Dihadapinya kematian itu, dan dia harus mengalahkan kematian itu untuk membawa manusia keluar dari kematian itu sendiri dan bisa dibawanya ke surga. Jadi yang direncanakan Yesus adalah bangkit dari kematian, bukan dia merencanakan kematian. Yang merencanakan kematian Yesus memang benar adalah iblis. Itu pendapat iblis. Itulah Bang yang saya beritakan Bang. Karena banyak orang-orang sekolah teologi bahkan udah S3, udah S-teler, dia bilang begitu Bang. Dia bilang bahwa rencana untuk menyalibkan Yesus itu, keinginan supaya Yesus disalibkan itu adalah rencana atau keinginan Bapa di surga sendiri. Jadi Bapa di surga sendirilah yang menggerakkan orang-orang supaya orang-orang menyalib Yesus gitu loh. Gini Bang, aku tanya juga yang sama ada dokter. Aku tanya begini Bang, Amang, aku bilang, apakah yang Yesus disalib itu rencana siapa? Aku bilang. Jadi memang dikatakannya ya itu beda pendapat. Ada yang mengatakan itu ya, ada yang mengatakan rencana ya Tuhan merencanakan penyelamatan via kayu salib. Jadi memang ada beda pendapat lah di antara para teolog. Tapi saya nih secara logik itu kan sudah kita bahas Bang, udah sampai bosan kita bahas itu. Itu sebenarnya mirip 11-12 dengan kasusnya Yusuf. Begitu loh. Yusuf dibuang, disingkirkan atau ingin dilenyapkan oleh saudara-saudaranya. Dengan cara apa? Dengan cara dibuang ke Mesir. Tetapi justru lewat dengan cara itulah keselamatan terjadi bagi bangsa-bangsa. Setuju Bang. Nah, justru ketaatan Yesus taat setia tanpa melakukan perlawanan, tanpa melakukan dosa sampai ia wafat. Justru itulah menangnya. Sama Bang, ketika kita menginjil, memberitakan kebenaran, kita pegang teguh firman Tuhan, kita dibunuh oleh karena pemberitaan Injil, kita mati, itu kemenangan kita. Betul. Makanya kata Rasul Paulus, hidup bagiku adalah Kristus dan mati adalah sebuah keuntungan. Tapi orang banyak masa dibilang, artinya berarti kalau Paulus dibunuh, atau kalau Tuhan Yesus dibunuh, berarti itu adalah orang-orang tersebut digerakkan oleh Bapa di surga. Keinginan Bapa di surga. Salah. Bukan itu bukan digerakkan oleh Bapa di surga. Bapa di surga yang menunggangi itu tidak, itu ditunggangi iblis. Tetapi Bapa di surga mengizinkan itu terjadi. Iya, jadi aku kasih pendapat lagi. Tuhan memerintahkan dalam Taurat jangan engkau membunuh katanya. Jadi Tuhan Allah tidak pernah merencanakan pembunuhan. Itu kan pembunuhan Yesus itu adalah kejahatannya itu membunuh orang yang benar. Tapi itu udah pada bosan lah Bang. Itu sudah saya jelaskan berkali-kali. Jemaatnya Deking Gadas yang perlu ke gereja di sini. Oke, gitu ya Bang Immanuel ya. Oke, terima kasih. Terima kasih. Oke, saya juga Bang. Tuhan Yesus berkati ya. Jadi teman-teman, jemaatnya Deking Gadas ini, itu kebanyakan mereka itu tidak pernah nonton acara saya, kebanyakan. Mereka itu nontonnya separuh atau nonton video yang sudah direaksi orang. Termasuk Deking Gadas. Deking Gadas ini juga tidak pernah dia nonton video saya itu. Waktu saya debat sama Yusuf itu nggak pernah. Makanya kayak gitu. Ya seperti itu. Intinya teman-teman yang saya bilang begini. Banyak orang memang ini adalah sebuah penyakit ya teman-teman ya. Tapi kita harus tahu bahwa fenomena ini terjadi. Banyak sebuah penyakit iri melihat capaian seseorang. Ya. Misalnya ada tetangga kamu beli sepeda motor baru. Nanti pasti tetanggamu musyrik. Memang begitu penyakit loh. Iya. Dan jangan salah teman-teman, jangan salah. Banyak ya, dalam tanda kutip, saya harus katakan dalam tanda kutip, hamba Tuhan yang punya penyakit seperti itu. Iya. Dan itu sebenarnya nggak boleh loh. Bukankah kata Tuhan Yesus, orang yang berada di pihak kita, jangan kamu ganggu. Ketika murid-murid berkata kepada Tuhan Yesus, Guru, aku melihat ada sekelompok lain melakukan hal yang sama yang seperti kita lakukan. Apa kata Tuhan Yesus? Orang yang
memberitakan sama dengan kita itu ada di pihak kita, kata Tuhan Yesus. Tapi sekarang banyak orang udah sama di pihak kita, digangguin kurang kerjaan. Digangguin. Iya. Dan itu terjadi teman-teman. Ketika ada gereja, terus ada tetap gereja lain, jemaatnya lebih rame. Ngomong. Gereja sebelah lain turun lebih rame. Apa sih? Ya biarlah gak apa-apa. Harusnya bilang begini, gereja yang jemaatnya besar, gereja yang dananya besar, pedulilah sama gereja yang kecil. Itu benar. Kalau jemaatnya rame kok cemburu, jangan cemburu. Ketika jemaatnya rame di sana, gerejanya di sana rame, jangan cemburu di sana jemaatnya rame. Tetapi yang harus Anda katakan, wahai gereja besar yang banyak jemaatnya, banyak fasilitas-fasilitasnya, perhatikanlah gereja-gereja yang kecil. Itu yang benar. Bukan jadi cemburu sama jemaatnya yang banyak. Ya, gereja yang besar juga harus melihat gereja-gereja yang kecil, yang lantainya saja masih tanah. Harus peduli. Jangan gereja sudah besar, dibesarin terus sampai ke langit. Ke langit ke-7. Jangan seperti itu juga. Begitu. Kita ini satu tubuh teman-teman. Satu tubuh itu hendaknya saling membangun, saling menasehati. Begitu ya. Seperti itu. Oke teman-teman ya. Ya silakan. Ini belum kita sudah jam berapa ini teman-teman? Sudah mau jam 12 siang. Udah waktunya makan siang. Gimana teman-teman? Bisa kita rehat, nanti kita lanjut lagi malam atau bagaimana? Kita mau rutin kayaknya nih pagi-pagi siaran. Gimana? Rehat dulu karena udah mau jam 12 siang. Mau lanjut. Nggak tahu dia capek. Banyak yang ngomong lanjut. Makasih Joni. Ya, saya cuma pesan begitu ya. Mari Pak Dengki, Gadas, ya MYM dan teman-teman yang lain. Ayo kita ini jadi satu begitu loh. Kalau kalian tidak tahu apa yang saya omong, bagusan tanya. Maksudnya gimana? Begitu kan? Jangan tiba-tiba susah. Saking udah peningnya, saking udah itinya, ngambil potongan-potongan, video-video nggak jelas, asal usul juntrungnya nggak jelas. Cobalah pahami konteks ya, begitu. Ya, seperti itu ya teman-teman ya. Udah jam 12 siang. Mungkin teman-teman udah banyak mau makan siang dulu. Saya rasa kita rehat dulu ya. Mudah-mudahan nanti malam kita live kembali. Nah, teman-teman sekalian, puji syukur kepada Tuhan ya teman-teman ya. Rumah Apologet kita itu sudah jadi. Terima kasih kepada teman-teman yang mensupport. Sudah saya beli. Apa yang kalian amanatkan kepada saya sudah saya tunaikan, sudah saya belikan Rumah Apologetnya. Jadi saya merasa senang, saya bersyukur kepada Tuhan Yesus bahwasanya apa yang saya doakan, apa yang saya harapkan, apa yang saya minta sudah dikabulkan oleh Tuhan Yesus. Begitu ya. Saya dulu berpikir kalau saya nanti berapologet, apakah saya jadi berapologet? Gimana saya mau berapologet sedangkan saya tidak punya tempat tinggal. Akhirnya teman-teman dengan bantuan atau kerjasama kita bersama, akhirnya kita bisa mendirikan Rumah Apologet. Teman-teman ya, puji Tuhan. Terima kasih teman-teman. Nah, teman-teman memang masih ada beberapa hal lagi yang perlu kita selesaikan. Masalah pembersihan bla 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 udah selesai. Rumah ini sudah siap huni sudahan. Udah nggak ada lagi yang perlu diperbaiki, semua sudah saya perbaiki semua, cat semua udah bagus semua. Ya, tinggal kita mungkin memerlukan biaya-biaya yang sedikit seperti nanti pengurusan biaya perawatan, prosesnya berjalan, terus kita juga mau beli baterai supaya kita tidak bayar listrik. Ataupun kalau bayar listrik nggak terlalu banyak begitu ya, karena listriknya itu kan di sini pakai panel solar panel supaya tidak masuk supaya masuk ke baterai, maka kita harus beli baterai teman-teman ya. Dan lain-lainnya juga masih ada lain-lainnya. Nanti nggak usah saya sebutin satu-satu lah, nanti disebutin satu-satu nanti kalian ngomong nanti. Oh, di sini ini katanya. Nggak apa-apa ya. Spill lagi Bang. Boleh. Nanti kita spill lagi ya. Malam di sini malam ya. Nanti mungkin teman-teman mau lihat spill malamnya boleh nanti. Nah, teman-teman sekalian, untuk dana mungkin teman-teman mau finishing Rumah Apologetnya atau
pembelian baterai juga kita mau beli baterai dan tambahan lain-lainnya juga teman-teman ya. Termasuk perawatan dan lain sebagainya. Teman-teman bisa support di sini ya teman-teman ya. Ini akhir tahun saya tutup. Mungkin mudah-mudahan nggak sampai akhir tahun sudah kita tutup ya teman-teman ya. Ya teman-teman ya, jadi memang saya udah habis-habisan. Jadi udah kita upayakan segala daya upaya yang maksimal sehingga habis ya, kita udah habis-habisan memang dan kita masih memerlukan sedikit lagi dana. Jadi teman-teman yang mau mensupport silakan teman-teman bisa support ya. Teman-teman pada mau spill katanya, spill lagi. Apanya yang mau di-spill kira-kira teman-teman? Kira-kira yang mau kita spill-nya apa lagi? Teman-teman yang nonton di YouTube ya, ada tulisan berjalan tuh, ada PayPal juga ada, Zelle juga ada, Bank BRI juga ada. Teman-teman bisa support melalui itu ya. Seperti itu. Kamar Rudi Iskariot udah. Kamar Rudi Iskariot terus. Udah, teman-teman tangkap layarnya ya. Kita lihat ya. Kalau malam di sini tuh gelap sekali teman-teman ya. Nah ini teman-teman kalau malam nih. Bentar, saya kasih lihat kalau malam ya. Nah, inilah malam hari teman-teman. Ini malam-malam kayak Natalan ya. Lihat ya. Ini nuansa Natal. Kita yang nggak Natalan. Maksudnya nggak ada lampu Natalnya. Tuh ya. Pada hias-hias Natal semua tuh. Kalau kita Natalnya cuma ini doang nih. Nah. Cuma ini doang. Ya. Nah, ini teman-teman. Kosong dia, kosong. Udah kosong semua. Di rumah ini nggak ada siapa-siapa, kosong. Tuh, kosong. Duduknya saja masih pakai itu tuh. Tuh, kursi ajaib itu duduknya. Itu kursinya tuh, kursi ajaibnya tuh. Jadi ada yang apa? Upload video. Oh, Edis koleksi mobil mewah katanya. Nah, koleksi kursi nih. Ini anunya kitchen diningnya, apa? Tempat meja makannya itu. Ini kursinya tuh, mejanya gede sekali tuh kursinya. Seperti itu ya. Jadi masih kosong teman-teman. Sepil kamar Rudi Iskariot lagi-lagi. Oh, mungkin kemarin Rudi Iskariot nggak lihat ya. Mudah-mudahan Rudi Iskariot ngelihat ini. Oke. Rudi Iskariot dia pengen disepil kamarnya karena Rudi Iskariot tuh pengen lihat kamarnya. Ya. Inilah dia kamar Rudi Iskariot. Nah, sebentar. Teman-teman pengen tahu benar kamarnya Rudi Iskariot ini. Ini kadang-kadang lampunya itu kadang hidup. Oh ini. Nah tuh, ini kamarnya Rudi Iskariot. Ya. Terus ini kamar laundry. Kalau mau nyuci baju. Ini juga kamar satu lagi. Ini rencananya tadinya kamarnya RK ini tadinya tuh. Ini kan. Seharusnya RK di sini nih, biar kita bikin konten bareng, bikin podcast bareng, tapinya nah. Ini harusnya kamarnya RK nih. RK harusnya di sini. Udah kita angan-angankan ya. Ini kamar mandinya.
Ini kamar mandinya tuh. Terus ini kamar lagi. Kalau ini kamarnya, sebenarnya ini Elia Miron ini sebenarnya. Cuman Elia Miron sekarang dia udah super sibuk sih. Kalau Elia Miron mah beli kayak gini dibeli 5 bisa sama dia. Ini sebenarnya nih ya. Udah dibikin spraynya tuh udah rapi, ya kan? Ini lemari bajunya. Tuh. Lemari bajunya. Terus mana lagi ya? Ini kamar mandi sudah. Sebenarnya ini ada kamar satu lagi nih, tapi nah disinilah saya tidur nih. Tuh. Di sini saya tidur tuh, kamarnya seperti itu. Ini master room-nya. Gitu. Master room. Ini master room-nya tuh. Tuh. Kemudian ya itulah ya. Rumah apologetnya teman-teman masih kosong. Terus ada yang ngomong kan, pokoknya ada saja yang mengkritik ini. Wah, Edis begini, begitu. Masalahnya orang itu tidak tahu keadaan di sini. Masalahnya di sini itu memang kayak begini semua. Rumah itu ya begini semua di sini itu. Gitu loh. Adapun rumah-rumah yang dia tidak ada rumahnya. Tapi teman-teman rumahnya itu nanti kalau jadi tadinya saya itu mengambil rumah-rumah yang seperti ini. Nanti kalau kita ambil rumah seperti itu harganya sama teman-teman. Ada rumah yang bukan di perumahan, dia rumahnya itu tanpa HOA, ya harga sama, tetapi rumahnya itu ya, aduh kalau kalian lihat ya, apa kalian perlu saya tunjukin rumah-rumah yang ini? Sebentar ya, aduh saya nggak bisa. Pokoknya itu harganya sama. Misalnya saya kasih contoh ya, kita pergi ke daerah rumah-rumah yang tanpa HOA, saya sudah cek. Jadi sebelum saya ambil ini teman-teman, saya itu sudah lakukan survei. Bahkan saya kan kalau kalian ingat saya kan udah keluar state. Saya sudah sampai keluar state loh. Pindah ke state lain. Saya sudah ke Oklahoma, saya sudah ke Texas, udah saya cek semua. Bahkan dulu kan saya bilang, teman-teman sekalian, kita akan beli rumahnya di state lain. Ternyata waktu kami ke sana, waduh teman-teman. Jauh di hutan, teman-teman. Saya waktu kami di Oklahoma, di daerah Mustang. Kami ke Oklahoma itu namanya Mustang. Nah, di Mustang itu malam kami keluar dari rumah, waduh, teman-teman kalau lampu mobil putus, mati kami, benar. Karena memang udah nggak bisa lihat apa-apa lagi. Jagung, kebun jagung. Kanan kiri jagung itu, gelap sekali. Dan tahu nggak kalian harga rumah di situ? Harga rumah di situ waktu itu kami lihat itu 250.000 US dollar. 250.000 itu kalau dirupiahin sekitar 4 miliar. Masalahnya memang kayak begitu, rumahnya begitu. Jadi jangan kalian pikir rumahnya kayak di Indonesia, enggak. Rumahnya enggak ada. Kalau rumah kayak di Indonesia, aduh saya udah seneng bener. Saya udah seneng bener. Masalahnya memang enggak ada rumah yang kayak kita ini kan di Indonesia. Enggak ada. Rumah harga 500 juta itu enggak ada. Nah, akhirnya kemarin nih saya kan bilang kan sama teman-teman sekalian. Teman-teman sekalian gimana nih teman-teman? Apakah kita harus pindah state? Nah, orang-orang sini itu banyak yang kasihan. Janganlah bang, ke Oklahoma di sana itu ada tornado bang, di sana sepi. Akhirnya apa? Coba, akhirnya apa? Yang saya teringat kepada apa? Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah datangnya pertolongan? Pertolonganku ialah datang daripada Tuhan. Betul kan? Ternyata teman-teman dalam waktu yang singkat, kalau nggak salah 3 bulan saja, 3 bulan dalam waktu yang paling singkat setelah saya ngomong begitu, langsung dikabulkan sama Tuhan. Kita nggak perlu pindah state. Kita nggak perlu pindah negara bagian. Kita masih tetap di daerah California sini.
diizinkan oleh Tuhan atas berkat bantuan dari teman-teman sekalian juga, kita beli yang di sini. Dan biar teman-teman tahu, ada yang tanpa pajak tahunan atau pajak tahunannya itu kecil, tapi harganya sama. Harganya juga segitu, beda-beda tipis, beda-beda dikit. Seperti itu. Tapi tempat, jadi teman-teman kalau keliling-keliling, itu tiap hari itu di pasar properti. Jadi kalau saya lihat pasar properti, lihat begini, lihat begitu. Begitu teman-teman. Biar teman-teman tahu. Jadi ada rumah-rumah gitu ya, misalnya di daerah-daerah mana gitu, yang nggak ada HOE-nya, harganya nggak beda-beda jauh dengan ini. Seperti itu. Dan tempatnya itu menurut saya nggak layak. Nanti kalau saya tunjukin nama kalian, nanti malah diketawain. Iya. Rumah apa itu kayak gitu? Ini saya kasih tunjuk. Biar teman-teman saya kasih tunjuk ya. Mungkin teman-teman pengen tahu kayak apa. Nih. Jadi teman-teman, kita itu tidak akan bisa selamat dari congor orang pembenci kita. Nggak bakal bisa. Yang penting kita selamat dari mulut Tuhan. 100 meter persegi. Bayangkan nih 100 meter persegi ini harganya 12 miliar. Biar kalian tahu. Ini bukan di Indonesia, peang. Makanya saya bilang bersyukur. Kalian di Indonesia itu bersyukur. Saya itu teman-teman. Waduh kalau kalian tahu pergumulan di hati saya. Seandainya saya bisa berapologet di Indonesia. Ya Tuhan. Udah merdeka saya. Biar kalian tahu ini. Ya. Rumah-rumah nih, biar kita lihat lagi yang lain. Biar kalian tahu ini. Banyak orang bilang, wah Edis beli rumah. Saya itu sudah ngecek teman-teman. Rumah yang kita beli jelek pun harganya mahal. Nih, kita kasih tunjuk lagi misalnya. Bentar ya, kita kasih tunjuk ya. Sabar. Sabar teman-teman ya, biar teman-teman lihat. Ini agak sedikit lemot teman-teman, sorry ya. Sabar. Kita akan lihat. Nih, kelihatan ya rumah-rumah ya. Nih rumah-rumah nih. 600.000, 600.000, 600.000, 549.000. Nah, kita yang bukan di perumahan, misalnya bukan di perumahan ya. Misal nih, kita kasih contoh. Misal, kita kasih contoh, misalnya rumah tanpa HOE ya. Kita cari dulu rumah tanpa HOE, karena daerah sini itu daerah-daerah perumahan, teman-teman. Coba kita cari rumah tanpa HOE. Kita kasih lihat. Ini sayang sekali lemot ya. Enaknya penunjukinnya itu pakai laptop lebih bagus sebenarnya. Kalau nunjukin pakai laptop. Sabar teman-teman ya. Kalau pakai HP ini lemot sekali teman-teman. Ya teman-teman ya masih lemot ya. Sabar ya, lemot nih, lemot. Sabar teman-teman ya. Saya gerak-gerakin tuh gak mau gerak, ini bisa gerak. Gak mau gerak. Tuh nih. Misalnya nih kita lihat ya, harga 549.000 nih. Kita klik. Nih kayak begini.
misalnya nih, daerah San Bernardino ya. Perbesar. Nih, kita klik dulu misalnya nih yang harga 459.000 ya. Mana tadi 459.000 nih ini. Inilah harga 500.000 nih ya. Klik. Ini dia udah mendingan, agak pageran. Tahu nih 409 nih. Nih rumah-rumah begini. Nih. Ini harganya 459.000. Misal nih kita ambil begini 459.000. Apa kata Rudi Iskariot? Rumah begitu. Rumah begitu, kalian ditipu-tipu. Nih. Inilah rumah harga. Ini kalau di Indonesia kalian tahu paling rumah kayak begini di Indonesia berapa? Di Indonesia rumah begini paling berapa? 200 juta, 300 juta kan? Paling mentok 500 juta kan? Nih. Tapi rumah kayak begini di sini, nih teman-teman lihatlah rumahnya nih. Kayak begini-begini nih. Ini harganya berapa coba? 500.000. 459, 460.000. Memang mahal-mahal rumah itu di sini. Begitu loh. Jadi teman-teman, janganlah mengarang-arang untuk selamat dari congor manusia. Jangan. Karena apa? Kau beli nanti rumah yang bagus, yang layak, dibilang, itu lihat tuh bermewah-mewah. Kau beli nanti rumah yang jelek, itu lihat rumahnya, itu lihat itu. Kandang ayam katanya. Selalu begitu. Selamat dari congor manusia. Apalagi orang yang membenci kita. Selalu mereka itu akan mengatakan yang buruk. Karena memang di sini itu memang rumah itu memang mahal. Setengah mati mahalnya. Itulah teman-teman ya. Dan seperti itulah keadaannya teman-teman. Tetapi biar bagaimanapun teman-teman kita tetap bersyukur. Walaupun sebenarnya di hati kecil saya itu pengen itu kalau kita berapologet itu sebenarnya dari Indonesia semua. Begitu. Adil. Kalau orang Islam boleh bahas agama Kristen di Indonesia. Seharusnya orang Kristen itu boleh bahas agama Islam. Tetapi yang terjadi tidak demikian teman-teman. Kalau orang Indonesia bahas agama, orang Kristen bahas agama Islam di Indonesia langsung dipenjara. Sementara kalau orang Islam bahasin agama Kristen itu namanya dakwah. Makanya kalau Abdul Somad di masjid membahas di dalam salib itu ada jin kafir. Kepalanya begini atau begini? Haleluya, itu kan? Kalau seperti itu namanya dakwah. Dakwah itu. Kalau orang Islam bahas agama Kristen seperti Donditan sama Abdul Somad ya, bahas Injil di podcast nggak masalah. Ngundang penceramah Muslim Zakir Naik begitu bahas-bahas Kristen nggak masalah. Tapi kalau Kristen yang bahas agama Islam, ya itulah yang terjadi teman-teman. Memang ketidakadilan itu seperti itu. Oke, saya rasa itu saja teman-teman ya. Kita mudah-mudahan ketemu lagi nanti malam. Mudah-mudahan ya saya bisa live kembali nanti malam. Jadi teman-teman jangan lupa pantengin terus channel ini. Ya, saya rasa itu saja teman-teman. Sampai ketemu lagi. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semua. Shalom. Sampai jumpa.